selalu belajar dan belajar. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus apa dulu anak setiap pagi? Harus berdoa dulu. Yuk, dipimpin berdoa dulu. Jangan nulis dulu, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Ditaruh dulu, guru akan bagikan satu-satu permen buat kalian. Mau?
membaca nyaring kata dengan lafal yang tepat. Yang kedua, siswa mampu membaca nyaring kalimat dengan lafal yang tepat. Baik anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi membaca suku kata dan kalimat. Anak-anak tidak bosan untuk belajar, tetap semangat. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita mulai belajarnya. Nah, kemarin kita sudah mengenalkan kata, suku kata, dan kalimat. Kalian sudah paham? Kalian sudah belajar di rumah? Baik. Siapa yang sudah paham tentang kata, suku kata, dan kalimat? Siapa yang sudah paham tentang kata, suku kata, dan kalimat? Ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali membahas. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kata, suku kata, dan kalimat. Siapa yang bisa? Siapa yang sudah paham? Ya, paham ya. Kita lanjut. Nah, suku kata, perhatikan. Kalau suku kata penulisannya dipenggal atau dipisah. Ya. Kalau kata, dengarkan. Kalau kata hanya terdiri dari satu kata, itu namanya kata. Nah, kalau suku kata misalnya ya, misalnya apa? Misalnya makan ya, makan. Apa lagi? Minum. Apa lagi? Tidur ya. Tidur. Apa lagi anak-anak? Ayah. Makan. Suku kata. Makan. Ya, berarti ada berapa suku kata? 1, 2. Berarti ada 2 suku kata. Ada 2 suku kata. Minum. Ada 2 suku kata. Suku kata. Tidur. Tidur. Berapa nak? 2. Sama ya, 2. Yang 3, misalnya 3 apa nak? 3. Misalnya 3, coba cari suku kata yang 3. Berwarna. Ya. Ya. Kalau dipenggal seperti ini ya. 2. Coba berwarna. 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 Ada berapa? 3. Ada 3 suku kata. Nah, kalau suku kata penulisannya dipenggal atau dipisah seperti ini, dipenggal atau dipisah. Ini namanya suku kata. Kalau kata hanya terdiri dari satu kata saja, misalnya kata makan, kata minum, kata tidur. Itu kata ibu, itu kan ya terdiri dari satu kata
Ini namanya kalimat. Apa nak? Namanya kalimat. Yang kedua, ibu memasak sayur. Ini namanya kalimat. Perhatikan ya, bisa. Ayah pergi belanja. Ayo apa lagi? Ayah pergi belanja. Apa lagi anak-anak? Ayo. Apa lagi? Banyak kalimatnya tidur. Ayo sekarang buat kalimat tidur. Gimana? Adik tidur. Terus apa lagi? Iya. Kakak tidur di kamar ya. Coba. Kakak tidur di kamar. Dipisah ya. Oke. Bisa anak? Ya, kalau kakak yang ini ya. Kalau suku kakak yang dipenggal atau dipisah ya. Terus jumlahnya suku kakak. Terus kalimat seperti ini. Ngerti? Bisa membedakan antara kata, suku kata, dan kalimat? Bisa? Ya. Nah, kalau kalian sudah paham, ditulis di buku masing-masing contoh kata, suku kata, dan kalimat. Ya. Contoh kata ditulis di buku masing-masing. Buat contoh ya, ditulis di buku kalian ya. Contoh kata, suku kata, dan kalimat. Seperti yang ibu contohkan di depan tadi, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Katanya seperti apa, suku katanya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Seperti ini, seperti yang ibu contohkan tadi ya. Kalau sudah bilang ke bu guru. Ya, ibu dulu, katanya belum selesai. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan ke depan bukunya. Ya, sudah boleh duduk. Nah, sekarang ya, kalian sudah mengumpulkan, kalian sudah paham, sudah mengerjakan. Nah, sekarang sebelum guru akhiri, kesimpulannya ya, kesimpulan dari kata, suku kata, dan kalimat. Dengarkan nak? Dengarkan bu guru. Kesimpulannya ya, kalau kata satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan dapat digunakan secara lisan maupun tulisan, itu kata. Contohnya makan, dengerin. Contohnya makan, minum, tidur, mandi, itu kah? Ya. Sekarang suku kata.
Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Bu Guru akhiri pelajaran